dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Ya, salam sahabat-sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, pernah pada suatu kali dalam perjalanan ada seorang ibu-ibu yang membawa gendongan berisi barang-barang yang berat. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba ada sebuah mobil pickup menghampirinya. Lalu berkata kepada ibu ini, "Mbah, ayo tak bantu naik ke atas mobil. Perjalanannya masih cukup panjang untuk sampai ke pasar. Lumayan bisa istirahat di atas mobil." Lalu ibu ini mengatakan, "Ya, aku naik di bak belakang saja ya." Lalu ibu ini naik ke bak belakangnya dan mobil berjalan. Sesampainya di pasar, ibu ini kemudian turun. Dan sampailah di pasar, dia mengatakan, "Matur nuwun, terima kasih ya, sudah mengajakku ikut mobil ini. Dan meskipun aku sudah ikut bersama denganmu, barang ini tetap sama beratnya dengan aku berjalan." Lalu sopir ini heran, "Loh, kok bisa, Mbah? Bukannya lebih ringan, jalannya lebih cepat.
Kan harusnya lebih mudah, simbah ndak usah susah. Lalu ibu ini mengatakan, lah podo wae tole, aku numpak neng dur mobil, wong gawane ya isih tak gowo. Dalam bahasa Indonesia dia mengatakan, sama aja. Karena ternyata ketika duduk di atas mobil, di bak belakang, barang beban bawaannya tidak ditaruh di bak mobil itu, tapi tetap saja digendong. Artinya percuma, sama saja. Sudah diantar mobil, beban berat benda itu masih tetap ditanggungnya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, seringkah kita juga mengalami persoalan yang sama? Bahwa berat atau beban kehidupan kita, kadang kita masih tenteng, masih kita bawa. Padahal mungkin kita sudah mendoakannya, kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, tetapi masih saja kita bawa. Nah, hari ini kita diingatkan melalui sabda Tuhan dalam leksionari saat ini, melalui Mazmur 32, sebagaimana menjadi seruan Daud pada Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat-sahabat Yesus, ini menarik apa yang kemudian diungkapkan oleh Daud. Justru ketika Daud berdosa, justru ketika Daud punya kesalahan, dia tidak lari, dia tidak meninggalkan Allah, tetapi justru dia datang kepada Allah. Loh, bagaimana bisa? Kenapa dia melakukan hal itu? Karena iman Daud kepada Tuhan. Sebab di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima ini, Daud dengan penuh keyakinan, Daud dengan iman percayanya, ketika dia datang kepada Tuhan, menceritakan, memberitahukan segala dosa kesalahannya, dia beriman dan percaya bahwa Tuhan Allah mengampuni dan menebusnya. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, ini juga menjadi seruan yang sama buat saudara dan saya. Kita belajar akan iman Daud kepada Tuhan Allah. Bahwa Allah yang besar, Allah yang hebat itu berkenan datang menjadi manusia Yesus untuk apa? Untuk memahamimu, untuk mengerti tentang dirimu, untuk dekat kepadamu. Karena itu justru ketika kita sedang berdosa, atau ketika kita mengalami persoalan, kita mungkin punya kesalahan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Tetapi datanglah, dekatlah kepada Tuhan. Sebab pilihannya saudara-saudara, ketika kita berdoa, kita menyerahkan segala beban, persoalan, dan juga kesalahan kita. Apakah kita akan seperti ibu-ibu tadi? Yang sebenarnya Tuhan sudah datang bagi kita, menolong kita, membawa kita, meringankan kita. Tetapi ibu-ibu di depan tadi ketika dijemput oleh pick-up bersama dengan mobil pick-up, dia tetap menggendong bawaannya. Sehingga ketika pun sampai di tujuan, dia juga tetap merasa lelah. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ketika kita juga menyatakan, mengakui dosa kesalahan kita masih terintimidasi? Kita masih memikirkannya. Kita masih merasa bersalah karenanya. Ya, mungkin itu terjadi. Tetapi ketika saudara menyatakan semua kepada Tuhan, mari belajar beriman. Mari belajar percaya bahwa Tuhan mau, sudi mengampuni segala dosa-dosamu dan memulihkan hidupmu semua. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, justru ketika kita berdosa, ketika kita punya salah, jangan jauhkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Tetapi beriman, percaya, dan datang kepadanya. Karena itu bersama mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pencipta dunia dan segala isinya. Kami bersyukur sebab kami dimampukan mengenal kasih-Mu yang besar melalui kehadiran-Mu menjadi manusia Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang baik, Allah yang datang justru mencari kami manusia yang berdosa dan lemah ini. Allah yang mau memulihkan kami, menebus kami dari segala dosa pelanggaran kami.
Karena itu Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, seberapa besar dosa kesalahan kami diizinkan datang kepada Tuhan dalam doa dan pengakuan kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang baik, yang mau menerima kami apa adanya, siapapun kami ini. Biarlah setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami mendekatkan kami untuk kami nyatakan kepada Tuhan. Karena Tuhan mau dan sudi mengampuni dan menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin dekat kepadamu. Kami semakin percaya kepadamu. Dan hanya berharap serta bersandar di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, letakkanlah bebanmu. Beritahukanlah semua dosa pelanggaranmu. Dan berimanlah. Dia, Allah Sang Khalik yang luar biasa itu, mau datang menyelamatkanmu. Menebus hidupmu dari lubang kubur. Nah karena itu tetaplah hidup dalam sukacita. Hiduplah dalam kasih. Dekatlah kepada Tuhan. Berharap, bersandar, dan mintalah pertolongan dari Tuhan. Sebab Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara. Pak D.